Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini kita boleh sungguh bersama-sama mengawali hari ini bersama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Mari
Mari kita meninggikan nama Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan, hari ini kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu buat setiap berkat-berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur buat setiap hadirat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur karena anugerah kasih-Mu kami boleh memperoleh Tuhan keleluasaan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca firman-Mu pagi ini. Tuhan tolonglah kami, pimpin kami supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itu boleh menguatkan kami dan juga boleh memberikan kepada kami, oh Tuhan, hal-hal yang baru yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Itulah yang sesuai dengan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita pagi hari ini dari kitab Mazmur 139. Saudara, kita seperti berulang-ulang membaca Mazmur 139 ini. Hanya memang saya menjelaskan bagian-bagian ayat-ayat yang berbeda, saudara. Mazmur 139. Kita hari ini membaca secara acak ayat 4 dan ayat 16. Mazmur 139 ayat 4 dan 16. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya, ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, minggu ini kita berbicara tentang mengapa Anda dilahirkan. Mengapa Anda dilahirkan? Beberapa hari ini saya katakan kepada kita bahwa ketika kita ada di sini, di dunia ini, berarti Tuhan menghendaki kita ada. Ketika Tuhan menghendaki kita ada, itu berarti salah prinsip kalau kita berbicara bahwa kelahiran kita adalah sebuah kesalahan. Kelahiran kita justru hal yang Tuhan rencanakan. Saudara, jika demikian berarti ketika kita membaca bagian ini, ya, kita memberikan satu atau melihat satu prinsip bagaimana Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Maka hari ini kita berbicara dari bagian mengapa kita dilahirkan, ke bagian yang lebih kecil, Allah mempunyai buku tentang kita. Saudara, tadi ayat 16 dikatakan jelas ya, segala sesuatu tertulis. Ayat 14 jelas bahwa sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Saudara, saya membayangkan secara sederhana bahwa dalam kehidupan kita, apa-apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada bukunya.
saudara, atau segala sesuatu tentang kita. Ada bukunya. Maka ketika kita bicara tentang kehidupan kita berarti sebuah buku, berarti saudara, kehidupan kita ada tahapan-tahapannya. Nah, persoalannya adalah apakah saya dan saudara menjalaninya sesuai dengan isi buku itu? Menjalaninya sesuai isi buku itu? Atau menjalaninya justru tidak sesuai dengan buku itu? Saya satu gambaran analogi yang sangat sederhana. Maka kita berbicara tentang Allah mempunyai buku tentang kita. Saudara, kebenaran yang kita harus pegang bahwa Tuhan Allah merancang kita untuk menjadi seseorang. Untuk menjadi seseorang. Dia memandang tubuh kita yang belum terbentuk dan menyatakan, saudara, anak ini baik. Bayangkan ya, saya suka kadang berimajinasi dalam Mazmur 139 ini, karena bagi saya luar biasa, saudara. Kita belum jadi nih. Tuhan sudah memandang dan mengatakan, anak ini baik. Ketika Tuhan bicara seperti itu, berarti kan Tuhan membentuk sebaik-baiknya, saudara. Bukan seperti saya dan saudara kan. Saudara, kita pernah membuat mainan ya, dari clay kalau sekarang ya. Kalau zaman orang-orang tua, zaman kita yang zaman saya masih pakai tanah liat kan. Membuat apa gitu ya. Hasilnya aduh, jelek. Jelek, bukan baik, jelek hasilnya. Kadang baik, kadang jelek. Tapi di Tuhan sebelum membentuk dia sudah bilang, anak ini baik. Jadi Tuhan punya chapter demi chapter, pasal demi pasal dalam hidup kita pun baik. Saudara, pertanyaan kita adalah, seperti yang saya katakan tadi, apakah kita menjalani kehidupan kita sebagaimana yang ada dalam buku itu? Ya kan? Ada buku tentang kita. Sebagian bab yang Tuhan Allah tuliskan tentang kita, bahkan mungkin kita belum sentuh. Nah, itu sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Apakah kita hidup sesuai dengan chapter-chapter itu? Sudah ada yang orang mengatakan begini tentang buku ini, kan ada pandangan juga yang lainnya dalam buku ini. Ada sebagian orang sibuk di di bagian permukaan buku, daftar isi. Seperti orang membaca buku, saudara. Orang membaca buku kan ada yang sibuk di daftar isi. Dibuka-buka daftar isi terus. Dilihat-lihat. Terlalu waktunya habis di sana. Saudara, bayangkan kalau kita hidup sampai akhirnya kita hanya di daftar isi. Berarti saya dan saudara belum tahu isinya. Apa? Sudah ada banyak orang yang bahkan usia di atas 30 tahun. Di atas 40 tahun. Bahkan ada orang di atas 50 tahun, 60 tahun. Nggak ngerti dia. Apa tujuan hidupnya? Sudah 60 tahun. Udah 70 tahun. Nggak ngerti aku tujuan hidupku apa. Sudah bayangkan seperti saudara membaca buku itu. Masih dilihat dari sini aja. Sudah 70 tahun. Jadi kapan mulainya? Kalau saya dan saudara membaca buku di daftar isinya kan sebenarnya bulan-bulan membaca kan. Masih melihat-lihat.
Saudara, maka ada banyak orang tidak pernah menyentuh bagian bab-bab yang Tuhan sudah tuliskan sedemikian indah. Saya percaya saudara tidak seperti itu ya. Sudah tahu tujuan hidupnya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Nggak ada ya yang sekarang baru, aduh saya juga nggak ngerti ini tujuan hidup saya apa. Saya jalani aja lah seperti air mengalir. Nah, saudara, bahaya saudara. Sudah belum mulai baca. Udah tua. Iya kan? Nah makanya saudara, ada yang demikian. Ada mungkin ketika kita berbicara tentang orang-orang tertentu, ada orang-orang yang melewati. Ada pernah mengatakan begini orang, ini harusnya Tuhan ingin kamu nikah itu di bab 17. Tapi bab 2 kamu udah nikah. Terlalu cepat. Padahal Tuhan ingin kita menjalani satu proses yang panjang. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 16. Baru 17 nikah. Ini bab 2 udah nikah. Atau sebaliknya. Tuhan inginnya bab 5 atau bab 10 menikah. Udah sampai 20 kagak nikah-nikah umpamanya. Atau mungkin bukan menikah lah ya. Yang sebagai contoh. Saudara, karena di dalam bab itu ada bagian-bagian kan. Saudara, saya pernah berpikir begini dalam kehidupan saya. Karena awalnya saya punya planning sebetulnya. Usia begini saya akan begini. Usia begini saya akan begini. Saya punya planningnya. Tetapi ada yang tercapai, ada yang tidak. Ada satu planning yang tertunda-tunda terus. Gak jadi-jadi. Makanya pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya malu sendiri dengan diri saya. Jangan-jangan saya ini harusnya bab yang kesekian saya melakukan rencana saya itu, yang memang Tuhan kehendaki itu, tapi saya tunda-tunda, sampai bab sekian gak dilakukan lagi. Berarti dengan kata lain gak maju babnya. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, mari kita jalani sesuai dengan bagian-bagian. Saudara, ketika kita menjalani setiap bagian dan kita tidak melewatkannya, saudara, kehidupan saya dan saudara indah dan maksimal. Kita menjalani bab demi bab, kita jalani sesuai dengan itu. Saudara, alangkah indah kehidupan kita. Kadang ada bab-bab, kalau saudara membaca sebuah buku ya, ada bab begitu pergolakannya, ada bab begitu mungkin mulai turun pergolakannya, ada bab mungkin masa keemasan, ada bab mungkin masa turun, ada bab mungkin. Saudara, dengan satu kesatuan kalau sudah baca utuh buku itu indah. Indah kehidupan kita. Ada masa-masa sulit, memang Tuhan izinkan saya dan saudara mengalami proses. Ada masa-masa keemasan saya dan saudara. Semua menjadi satu-satu rangkaian sebuah buku yang saudara baca secara keseluruhan, saudara jalani secara keseluruhan, dan itu indah. Saudara bayangkan kalau buku itu isinya sama dari bab 1 sampai bab terakhir, kagak seru saudara buku itu. Tapi kalau dalam buku itu isinya sedemikian rupa, ada dinamikanya, Anda dan saudara bisa melihat indah. Jadi dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Maka tahun-tahun kehidupan kita jalanilah dengan sukacita. Kalau hari ini bab kehidupanmu, bab yang menyenangkan, bersyukurlah. Bersyukurlah. Tuhan, terima kasih. Tahun ini bab kehidupan saya bab yang menyenangkan.
Tapi kalau tahun ini sudah merupakan bab kehidupanmu yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan kesulitan, saudara, mari kita syukuri juga. Karena akan ada bab lain. Bukan itu terus babnya. Saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, saudara akan menjalani kehidupan ini dengan lebih ringan dan saudara penuh pengharapan. Karena Tuhan menuliskan buku yang baik tentang saya dan saudara. Saudara, mari kita menyadari kebenaran ini. Tuhan Allah merancang saya dan saudara untuk menjadi seseorang yang baik dalam pandangan Allah. Maka perlihatkan kepada dunia ini rancangan Allah yang baik itu. Dan jalanilah setiap chapter, setiap bab kehidupan Anda. Sekalipun mungkin penuh dengan dinamikanya. Kita jalani dengan sukacita. Kiranya Tuhan semakin membuat saya dan saudara mengerti mengapa Anda dilahirkan di dunia ini. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan lebih sungguh lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Amin Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami memberi penghormatan ya Bapa. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapa, Engkaulah perancang hidup kami. Bapa, Engkau yang menulis tentang buku kehidupan kami. Bapa, Engkau juga yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh sungguh menjalani bagian demi bagian, chapter demi chapter dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kalau ada di antara kami sampai usia saat ini, kami bahkan belum memulai membaca buku itu. Kami masih sibuk dengan daftar isi. Kami bahkan tidak tahu tujuan hidup kami. Tuhan arahkanlah kami.
Tuhan arahkanlah kami. Tuhan, mungkin sebagian teman-teman kami saat ini sedang menjalani kehidupan dalam bagian bab yang sukacita, yang baik, yang sukacita, yang menyenangkan. Tuhan, biarkan kami boleh mengucap syukur di hadapan-Mu. Tapi mungkin di antara kami saat ini sedang menjalani chapter bagian bab kehidupan yang sangat menyedihkan, yang penuh dengan kesulitan. Tuhan, ajar juga kami tetap mengucap syukur dan berpengharapan. Karena ada bab berikutnya, ada chapter berikutnya. Tuhan, kami percaya seperti kebenaran firman hari ini, bahwa Engkau Allah yang menyusun buku kehidupan kami. Dan buku itu Kau susun sedemikian rupa, baik adanya. Ada dinamika-dinamika di dalamnya, yang semua Tuhan tujukan untuk kebaikan kami semua. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kau mengajari kami satu prinsip, bahwa Tuhan, kami harus menjalani bagian demi bagian kehidupan kami. Dan biarkan kami senantiasa menjalannya di dalam Engkau. Kami boleh sungguh mempercayai, melihat bahwa seluruh buku kehidupan kami baik, indah adanya. Sekalipun dalam setiap bagian-bagian berbeda-beda dengan segala dinamikanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh memiliki rencana yang indah buat kehidupan kami. Bapa surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami sungguh membutuhkan satu dengan yang lain sebagai komunitas orang percaya. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh, Tuhan, terlibat dalam setiap komunitas yang ada. Sehingga ketika kami menjalani chapter kehidupan kami yang sulit, kami punya penopang. Sehingga ketika kami menjalani chapter kehidupan yang menyenangkan, yang sukacita, kami bisa berbagi. Dan biarkan Tuhan, kami senantiasa melihat betapa komunitas yang ada sangat penting. Kami berdoa, Tuhan, untuk komunitas-komunitas yang ada di gereja kami, baik cell group maupun klik community, juga untuk pasutri, untuk kaum pria P2MI, untuk kaum wanita PWMI, Usinda, dan komunitas-komunitas yang lain. Tuhan, Engkau sungguhlah yang memberkati komunitas ini. Dan biarlah Tuhan juga Engkau yang menolong kami untuk kami boleh menggunakannya dengan baik. Karena kami membutuhkan komunitas yang benar, yang baik. Untuk saling menopang, untuk saling membangun di antara kami. Bapa di surga, berkatilah kami setiap pribadi. Untuk kami boleh sungguh mengerti kebenaran ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk rekan-rekan kami. Tuhan, yang dalam segala kesibukannya, dalam segala Tuhan, kesulitannya, mereka mau mendedikasikan dirinya untuk menjadi ketua, untuk menjadi koordinator, untuk menjadi pemimpin kelompok atau komunitas. Tuhan, berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, berkati untuk setiap apapun yang mereka rencanakan, berkati keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan. Kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kau juga yang memberkati agar kami juga setiap orang boleh bergabung dalam komunitas yang ada. Sehingga kami boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan juga yang menolong memimpin kami dalam setiap usaha pekerjaan. Juga untuk anak-anak-Mu Tuhan dalam pendidikan mereka. Mereka yang kuliah ataupun bahkan yang masih sekolah. Bahkan berkati juga untuk setiap Tuhan jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit. Yang sedang Tuhan dalam proses pemulihan, yang sedang dalam proses perawatan. Kiranya tangan Tuhan, kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu yang boleh menyucikan, menyembuhkan buat saudara-saudara kami ini. Dan biarkan nama-Mu juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini dan segala sesuatu yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarkan kami boleh belajar menjalani kehidupan, chapter-chapter kehidupan kami dengan sungguh-sungguh bergantung kepadamu, dengan sungguh-sungguh beriman kepadamu. Karena kami percaya di dalam Engkaulah
Kebaikan kehidupan kami semakin nyata oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Allah merancang saya dan saudara untuk menjadi seseorang, dan rancangannya sedemikian luar biasa baiknya. Dan saya dan saudara, biarlah menjalani buku kehidupan kita. Apapun kondisi kita, percayalah Tuhan Allah kita baik merancangkan kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.